Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wibowo, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Salatiga dengan NIM 33010160025. Di sini ingin mengulas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 4685 yang berbunyi: Hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Ibrahim bin Sa'din, akhbarana Ibnu Syihabin, sami'a Sa'id bin al-Musayyab yaqulu sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas yaqulu rada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsmana bin Mad'un atabatul walau adina lahu lakhdasoina. Hadatsana Abul Yaman akhbarona Syu'aibun an Zuhri qala akhbaroni Sa'id bin Musayyab annahu sami'a Sa'd bin Abi Waqqas yaqulu laqad radda dzalika, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Utsmana bin Mad'un walau ajaza lahu at-tabatul lakhtasoina. Yang artinya hadis di atas yaitu telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab, ia mendengar Sa'id bin al-Musayyab berkata, aku mendengar Sa'ad bin Abu Waqqas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang Utsman bin Mad'un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin al-Musayyab bahwa ia mendengar Sa'ad bin Abu Waqqas berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melarang Abdullah bin Mad'un untuk melakukan hal itu. Sekiranya beliau melakukannya, niscaya kami telah mengebiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 4685. Dari kesimpulan hadis tersebut bahwasanya agama mengajarkan untuk kita anjuran untuk menikah dan larangan untuk membujang. Dari hadis tersebut terkait dengan sanad, apabila kita teliti, yaitu pertama Ahmad bin Yunus, yang kedua ada Ibrahim bin Sa'ad, yang ketiga ada Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan yang keempat ada Sa'id bin al-Musayyab, yang kelima ada Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Al-Hakam bin Nafi al-Bahrani, dari tujuh Syu'aib bin Abi Hamzah, dari ketujuh perawi tersebut bahwasanya menjadi runtutan sanad daripada matan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan menjadikan kategori hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari merupakan hadis yang mutasil dan makbul, yang diterima dan menjadikan hadis yang sahih. Merupakan hadis sahih ialah hadis yang tidak menyalahi aturan-aturan yang lainnya, termasuk hadis tersebut juga menguatkan, mengukuhkan daripada ayat Al-Quran. Jadi hadis tersebut juga mengukuhkan tentang ayat Al-Quran, anjuran untuk menikah dan larangan untuk membujang, yaitu pada Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wankihul ayyama minkum wassolihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyuhnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim.
yang artinya dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Dan hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis yang sahih karena tidak bertentangan dengan hadis lain. Tidak bertentangan dengan hadis lain seperti halnya dalam riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari, yaitu tentang anjuran untuk menikah dan larangan membujang, yang dengan kesimpulan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada kita, wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya. Jadi terkait dengan redaksi hadis yang ada, bahwasanya anjuran untuk menikah dan larangan membujang itu juga berkaitan dengan hukum fikih, bahwasanya hukum tentang menikah ialah dengan awal yaitu sunnah, tetapi dalam hukum fikih tergantung dengan ilat alasannya. Ya, mungkin itu saja dari saya dalam memaparkan hadis dari Imam Bukhari dengan penjelasan redaksi, sanad dan juga matan, bisa dikategorikan sebagai hadis yang sahih, hadis yang bisa diterima atau makbul, dan bisa menjadi hujah bagi kita umumnya seluruh umat Islam. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.